kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu implementasi bauran pemasaran 7P dan SWOT pada bawang goreng Magnus. Kita masuk ke pengertian bauran pemasaran dulu. Menurut Salim dan Saledin dan Heri Ahmad Bukhari mengatakan bahwa pengertian bauran pemasaran adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Rangkaian variabel atau unsur-unsur itu adalah produk, harga, tempat, dan promosi, dan lain-lain. Menurut Bukhari Alma, bauran pemasaran adalah strategi mencampur kegiatan pemasaran agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan. Lalu, yang pertama itu ada produk. Menurut Philip Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen, baik berupa barang, fisik, jasa, atau pengalaman, acara, orang, tempat, atau gagasan, merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Aspek ini mencangkup kualitas produk, fitur dan manfaat, desain dan kemasan, varian produk, layanan purna jual. Tujuan dari elemen ini adalah memastikan bahwa produk yang ditawarkan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu yang kedua ada harga atau price. Menurut E. Jerome McCarthy menyatakan bahwa harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau layanan. Harga mencerminkan nilai produk dan dapat menjadi indikator kualitas bagi konsumen. Harga adalah jumlah yang dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk. Strategi harga mencakup penetapan harga atau cost based, value based, computation based, lalu ada diskon dan promosi harga, pembayaran dan syarat penjualan. Penetapan harga yang tepat sangat penting agar produk dapat bersaing di pasar dan memberikan nilai yang baik bagi para pelanggan. Lalu yang ketiga ada tempat atau place. Tempat merupakan sebuah ruang atau lokasi yang digunakan atau ditentukan untuk suatu tujuan tertentu. Tempat dapat merujuk pada lokasi fisik atau geografis di mana suatu peristiwa dapat terjadi, benda berada atau seseorang tinggal dan beraktivitas dalam pengertian yang lebih luas. Tempat juga bisa berarti posisi suatu keadaan tertentu dalam konteks abstrak, misalnya tempat dalam masyarakat yang merujuk pada status atau peran seseorang. Adapun menurut Kotler, tempat berkaitan dengan bagaimana sebuah produk didistribusikan ke konsumen. Ini mencakup lokasi, saluran distribusi, dan bagaimana produk itu tersedia bagi konsumen di pasaran sasaran. Yang keempat ada promosi atau promotion. Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan dengan masyarakat luas, di mana tujuannya adalah untuk memperkenalkan sesuatu barang jasa atau merek perusahaan kepada masyarakat dan sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar dapat membeli dan menggunakan produk tersebut. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Lalu menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, promosi adalah berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk atau merek yang dijual. Yang kelima ada orang atau people. Menurut Zaid Hamil atau Bittner, people adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan tindakan karyawan, bahkan cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa atau service encounter. Indikator orang yang termasuk diantaranya adalah employees, recruiting, training, motivation, reward, teamwork, customer education, and communication. Yang keenam, proses. Proses menurut Z. Hamel dan Bittner yang dikutip oleh Ratih Huryanti, proses merupakan semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Jadi, proses ini mulai dari awal yaitu registrasi pelanggan atau check-in hingga check-out pelanggan. Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya
perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Untuk perusahaan jasa, kerjasama antara pemasaran dan operasional sangat penting dalam elemen ini, terutama dalam melayani semua kebutuhan dan keinginan konsumen. Maka, kualitas jasa diantaranya dilihat dari bagaimana jasa menghasilkan fungsinya. Yang terakhir ada physical evidence. Physical evidence merupakan suatu bentuk bukti fisik seperti perangkat atau peralatan yang mendukung kegiatan di dalam suatu bisnis. Unsur physical evidence yakni seperti keberadaan tempat usaha, logo, produk, hingga kemasan dan isi produk yang dijual. Contoh dari physical evidence sendiri yakni gedung atau tempat usaha. Segala bentuk fisik dalam pembuatan gedung tempat usaha ini seperti pemilihan desain interior, eksterior gedung, sampai tata ruang di dalam tempat usaha bisa menjadi hal yang sangat penting untuk suatu perusahaan. Physical evidence tak hanya bentuk tampilan dari tempat usaha saja, melainkan ada juga dalam bentuk fisik seperti brosur, souvenir, kemasan produk, hingga isi dari produk itu sendiri. Selanjutnya, analis SWOT. Analis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, namun secara kebersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman threats. Analisis ini didasari pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan ancamannya. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki dampak yang sangat besar dari rancangan suatu strategi yang berhasil dan analisis lingkungan bisnis yang memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berada di dalam perusahaan. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Strengths mengacu pada faktor internal yang menjadi keunggulan, kemampuan, atau aset yang dimiliki oleh suatu organisasi, perusahaan, atau individu yang memberikan nilai tambah atau keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Strengths adalah elemen yang mendukung tercapainya tujuan dan memberikan kemampuan bagi organisasi untuk beroperasi secara efektif, menarik pelanggan, dan mempertahankan posisi yang kuat di pasar. Kekuatan ini mencakup segala hal yang membuat organisasi lebih unggul, lebih dari segi kualitas, kapasitas, hingga reputasi. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Weakness mengacu pada faktor-faktor internal yang menjadi keterbatasan atau hambatan bagi suatu organisasi, perusahaan, atau individu dalam mencapai tujuan tertentu. Kelemahan ini berasal dari dalam organisasi, baik dalam hal sumber daya, struktur, proses, atau kemampuan yang kurang optimal dibandingkan dengan kebutuhan atau harapan pasar, mitra, atau pemangku kepentingan lainnya. Weakness adalah aspek yang membuat organisasi kurang kompetitif, menurunkan produktivitas, atau bahkan menghambat inovasi. SWOT, opportunities atau peluang. Opportunities atau peluang mengacu pada faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan atau potensi pertumbuhan bagi organisasi, perusahaan, atau individu jika dimanfaatkan. Dengan peluang berasal dari lingkungan luar organisasi seperti perubahan dalam pasar, regulasi, atau teknologi yang menciptakan kondisi atau kesempatan baru untuk meningkatkan kerja atau mengembangkan produk dan layanan. Peluang seringkali muncul di tren kebutuhan yang belum terpenuhi atau kelemahan pesaing. Oke, lanjut dengan threats atau ancaman mengacu pada faktor eksternal yang berpotensi menimbulkan hambatan, risiko, atau dampak negatif terhadap keberlanjutan kinerja. Ancaman ini berasal dari lingkungan luar yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi, seperti perubahan pasar, tindakan pesaing, kebijakan pemerintah, atau kondisi ekonomi global. Ancaman dapat mengurangi keuntungan, menghambat pertumbuhan, atau bahkan menyebabkan kegagalan jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik.
Oke, kita lanjut lagi dengan analisis dan pembahasan. Profil dan sejarah usaha. Nama usaha Bawang Goreng Maknyus. Bentuk usaha UMKM. Tahun berdiri 6 Januari 2024. Alamat usaha Perumahan Cahaya Nanggerang Regensi, Jalan Nanggerang, Tajur Halang. Pemilik usaha saya pribadi. Sejarah usaha Bawang Goreng Maknyus pertama kali dirintis pada 6 Januari 2024. Seorang yang bernama saya pribadi dengan penuh semangat dan memiliki cita-cita memperkenalkan kelezatan bawang goreng. Dengan kualitas terbaik, ia menyadari bahwa bawang goreng bukan hanya sekedar pelengkap makanan, melainkan salah satu komponen penting dalam masakan Indonesia yang memperkaya cita rasa. 1. Produk. Bawang goreng Maknyus adalah produk olahan bawang merah yang menawarkan kelezatan dan kepraktisan. Bagi konsumen, dibuat dari bahan baku yang berkualitas tanpa campuran apapun. Bawang goreng ini juga diproses menggunakan metode penggorengan yang tepat untuk dapat menghasilkan produk yang terbaik. Tekstur dan rasa yang autentik. Produk ini ditunjukkan sebagai pelengkap makanan dengan fokus pada rasa dan tekstur yang dapat tahan lama. Dengan baik menggunakan kemasan, selera produk ini dikemas dengan baik menggunakan kemasan kedap udara untuk menjaga kualitas dan kesegarannya hingga sampai ke tangan konsumen. Untuk selanjutnya tentang harga. Harga bawang goreng Maknyus ditetapkan kompetitif dan terjangkau agar dapat bersaing di pasaran dan menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Strategi harga ini disesuaikan dengan segmentasi target pasar, yaitu konsumen menengah yang mengutamakan kualitas tetapi juga memperhatikan nilai ekonomis. Produk ini bisa dipasarkan dalam beberapa varian ukuran kemasan seperti ukuran kecil dan besar, sehingga konsumen memiliki pilihan sesuai kebutuhan dan anggaran mereka. Berikut macam-macam harga bawang goreng Maknyus yang sudah diedarkan beberapa outlet, yaitu untuk 30 gram seharga 5.000, untuk 60 gram seharga 10.000, untuk 130 gram seharga 30.000. Dengan memberikan pilihan harga yang bervariasi, produk bawang goreng Maknyus ini dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang tempat. Bawang goreng Maknyus telah memulai distribusinya di outlet-outlet lokal dan beberapa swalayan seperti di toko Bakti Karya, yang menjadi langkah awal untuk mengenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Namun ke depan distribusi produk dapat diperluas ke supermarket dan toko-toko besar untuk meningkatkan ketersediaan produk di berbagai lokasi. Untuk alamat produksi ada di Perumahan Cahaya Nanggerang Regensi, Jalan Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain distribusi fisik, kehadiran produk ini di platform e-commerce juga perlu dipertimbangkan. Penjualan online melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dapat membantu memperluas jangkauan sehingga bawang goreng Maknyus dapat diakses oleh konsumen di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang promotion. Dalam hal promosi, bawang goreng Maknyus menggunakan media promosi Tokopedia untuk mempromosikan produknya. Bawang goreng Maknyus juga mendistribusikan ke outlet-outlet lokal dan beberapa swalayan seperti di toko Bakti Karya, yang menjadi langkah awal untuk mengenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Salah satu komponen komunikasi pemasaran adalah promosi, karena promosi dapat meningkatkan ukuran penjualan suatu barang atau jasa. Promosi memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas penjualan. Konsumen dapat terbujuk untuk membeli melalui promosi yang dilakukan atau dihadirkan oleh bawang goreng Maknyus yang memiliki tujuan bisnis yang baik dan menarik. Selanjutnya, orang atau people.
Tim pemasaran dan penjualan bawang goreng Magnus terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang berpengalaman dalam industri makanan. Pelatihan untuk hasil yang sesuai syarat dan SOP akan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan bawang goreng dan layanan pelanggan. Selain itu, umpan balik dari konsumen sangat diperhatikan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan pada para karyawan dari bawang goreng Magnus. Proses produksi bawang goreng secara tradisional melibatkan beberapa tahap penting untuk menghasilkan bawang goreng yang renyah dan gurih. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. A. Biasanya bawang merah dipilih karena rasanya yang lebih manis dan aromanya lebih harum. B. Bawang harus segar dan tidak lembek. Bawang dengan kualitas baik cenderung menghasilkan tekstur yang renyah. C. Bawang dikupas secara manual atau dengan alat sederhana. D. Setelah dikupas, bawang dicuci bersih untuk menghilangkan sisa-sisa tanah dan kotoran. Untuk selanjutnya, masih dengan proses tahap pembuatan bawang goreng Magnus. Yang E. Bawang diiris tipis dengan pisau tajam atau alat pengiris manual. Ketebalan irisan harus konsisten untuk memastikan kematangan yang merata saat digoreng. F. Bawang goreng yang telah diiris sering direndam dalam larutan air garam atau air kapur selama beberapa saat untuk mengeluarkan kadar air berlebih dan meningkatkan kerenyahan. G. Bawang ditiriskan dan diangin-anginkan untuk mengurangi kelembapan sebelum digoreng. H. Minyak kelapa sering digunakan karena memberikan aroma yang khas. Minyak dipanaskan hingga mencapai suhu ideal sekitar 150-160 Celcius sederajat. Yang I. Bawang diaduk secara berkala agar matang, merata dan tidak menempel satu sama lain. Penggorengan dilakukan hingga bawang berubah warna menjadi kuning keemasan. Yang J. Setelah digoreng, bawang diangkat dan ditiriskan di atas kertas minyak atau tisu penyerap untuk menghilangkan minyak berlebih. Yang K. Bawang goreng dibiarkan hingga benar-benar dingin sebelum disimpan agar tetap renyah. Dan untuk yang terakhir, bawang goreng disimpan dalam wadah kedap udara atau toples untuk menjaga kerenyahan dan keawetan. Dengan proses tradisional ini, bawang goreng yang dihasilkan memiliki rasa dan aroma yang alami serta tekstur yang renyah. Setiap tahap perlu dilakukan dengan cermat untuk menjaga kualitas produk akhir. Selanjutnya ada bukti fisik atau physical evidence, yaitu kemasan bawang goreng Magnus dirancang menarik dan informatif, mencantumkan informasi komposisi produk, label halal, tanggal dan kode produksi, legalitas, dan daftar bahan. Outlet retail yang menjual bawang goreng Magnus juga dilengkapi dengan signage yang jelas, serta display menarik untuk peningkatan visibilitas produk bawang goreng Magnus. Seperti kemasan produk Magnus yang dibagi menjadi 3 yang ada di bawah ini. Yang pertama itu ada 30 gram, yang selanjutnya ada 60 gram, dan yang terakhir ada 130 gram. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Berikut hasil analisis SWOT pada produk bawang goreng Magnus. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength, yang dimana keunggulan bawang goreng Magnus adalah mereka menggunakan bawang yang dipilih berdasarkan kualitas yang terbaik dan memiliki grade A sehingga memiliki cita rasa yang enak dan memiliki keunikan tersendiri. Selain menggunakan bahan yang berkualitas, bawang goreng Magnus juga tidak menggunakan campuran lain seperti dicampur tepung atau semacamnya, sehingga bawang goreng Magnus memiliki cita rasa yang renyah. Terus yang kedua itu ada kelemahan atau weakness. Bawang goreng Magnus selalu mengikuti SOP yang berlaku sehingga membuat bawang goreng Magnus memiliki kualitas yang baik dengan konsistensi, tetapi dengan mengikuti SOP tersebut dapat berpengaruh terhadap harga produk dan pengeluaran bawang goreng Magnus. Dikarenakan menggunakan bahan-bahan dengan kualitas tinggi, maka bawang goreng Magnus harus mengeluarkan dana lebih untuk mencari bahan-bahan dan bisa saja harga produknya menjadi sedikit lebih mahal karena bahan-bahan yang digunakan memiliki kualitas yang bagus.
Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Untuk saat ini produk bawang goreng Maknyus belum bisa melakukan kegiatan ekspor dikarenakan mereka masih berfokus untuk menjual produk ke daerah sekitar saja, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya mengekspor produk luar daerah. Dan pasti kedepannya produk bawang goreng Maknyus akan mencoba untuk mengekspor. Dan selanjutnya ada ancaman atau threats, yaitu dikarenakan bawang goreng Maknyus sendiri itu berada di industri kuliner, jadi ancaman yang ada itu bukan dari masalah internal saja, melainkan dari eksternal juga. Karena banyaknya produk lain di pasar kuliner menciptakan pesaing bagi bawang goreng Maknyus, maka dari bawang goreng Maknyus harus bisa bersaing dengan para pesaingnya. Berikut kesimpulan dan saran dari materi yang sudah kami presentasikan. Untuk kesimpulannya yaitu adalah penerapan bauran pemasaran atau 7P pada UMKM Maknyus bawang goreng menunjukkan bahwa kualitas produk, strategi harga yang kompetitif, keragaman saluran distribusi, dan promosi melalui media sosial merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing di pasar. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan pada kualitas produk dan merek terkenal, peluang terkait pertumbuhan pasar makanan sehat, serta tantangan seperti persaingan ketat dan kapasitas produksi yang teratas. Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancamannya, sehingga dapat terus berkembang di pasar lokal dan nasional. Lalu untuk saran, kami menyarankan agar UMKM bawang goreng Maknyus dihimbau untuk mengedepankan inovasi produk dengan menambahkan rasa dan kemasan yang lebih menarik. Untuk memperluas jangkauan pasar, bawang goreng Maknyus juga harus mengoptimalkan pemasaran digital melalui media sosial dan platform e-commerce. Selain itu juga investasi dalam peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi pasar ke wilayah baru akan membantu memenuhi permintaan yang lebih besar. Dengan pengelolaan yang baik dan adaptasi terhadap tren pasar, UMKM ini berpotensi menjadi pemain utama industri makanan ringan.